selamat datang di AR Otomotif. Ya, di sebelah gua udah ada Hyundai Palisade facelift. Gua sebelumnya udah pernah melakukan review untuk yang sebelum facelift dan linknya gua taruh di deskripsi kalau kalian mau lihat. Dan yang ini kita review adalah yang facelift. Ya, sedikit sejarahnya, Hyundai Palisade ini pertama kali dikeluarkan itu pada tahun 2018, kemudian pertama kali masuk di Indonesia itu pada tahun 2020 dan melakukan facelift di tahun 2022 lalu. Ya, memang udah agak panjang ya, sekitar ya setahun lebih lah kita baru review untuk yang facelift ini. Oke, kalau kita melihat desainnya, perubahan yang dilakukan Hyundai oleh Hyundai Palisade ini cukup menarik karena grillnya berubah menjadi sebuah tampilan yang sangat SUV dan sangat atraktif sekali, dimana kalian bisa lihat di sini nongol-nongol kotak-kotak. Ini kalau disebut sama Hyundai itu adalah jewel pattern ya, jadi dia kotak-kotak gitu. Dan di kotak-kotak ini tersemat lampu sen yang memang agak disembunyikan di pojok kanan kirinya situ ya. Nah, kemudian untuk perubahan lainnya itu adalah dari sisi DRL-nya. Kalau sebelum facelift itu DRL-nya agak di dalam, kalau yang ini terlihat agak di luar dan bisa terlihat dari sisi sampingnya. Kemudian semua sisi kelampuannya untuk yang di depan ini memang dia sudah dilengkapi dengan full LED, dan untuk headlampnya dia memang sudah dilengkapi juga dengan proyektor. Nah, kita beralih ke bagian bawahnya. Mobil ini disemati warna abu-abu yang menurut gue ini cukup menarik, tapi diffuser bawahnya agak kurang SUV banget ya. Tapi so far tampilannya udah lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Untuk Hyundai Palisade ini dikeluarkan oleh Hyundai ada dua varian, yang Prime dan yang Signature. Kemudian yang Signature itu ada yang front wheel drive dan ada juga yang all wheel drive. Nah, kebetulan yang kita review ini adalah tipe yang Prime, jadi yang paling rendahnya. Untuk dimensinya, mobil ini memang sebuah SUV besar 7-seater, jadi dia punya dimensi yang sangat besar karena dia panjangnya tuh dia nyaris 5 meteran, lebarnya juga dia hampir 2 meteran, dan tingginya tuh dia sekitar 1,7 meteran. Kalau ngomongin mesinnya, mobil ini dibekali mesin dengan kapasitas 2200 cc diesel. Sayangnya mobil ini dikeluarkan di Indonesia hanya dalam satu jenis mesin saja, tidak seperti di luar. Kalau di luar itu dia ada mesin berkapasitas 3500 cc dan 3800 cc. Mobil ini memang menggunakan mesin yang nggak begitu besar, dia 2200 cc, tapi kalian tidak bisa menganggap mesin yang kecil ini tidak bertenaga, karena mobil ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 200 PS dan torsi sekitar 400-an Nm, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan. Untuk sistem keamanannya, mobil ini ABS, EBD segala macam udah dilengkapi ke mobil ini. Gua tampilin di samping sini. Kemudian untuk yang tipe Prime ini ADAS-nya tidak disematkan semuanya, dia hanya disematkan beberapa ADAS aja, tidak terlalu banyak. Tapi menurut kami untuk selisih harga 200 juta dengan yang tipe Signature oke lah. Kalau kita beralih ke samping, perubahannya kalau dari samping tidak terlalu terlihat banyak. Yang paling depan itu kelihatan DRL-nya, kemudian apalagi ya yang memang tidak terlalu banyak perubahannya. Lakukan di mobil ini masih terlihat hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Garis tegas dari belakang sampai dengan ke depan masih ditonjolkan, kemudian over fender tipis yang mengelilingi mobil ini masih disematkan. Kemudian di sini ada safety yang warnanya silver. Nah, kemudian untuk list kacanya dia ada warna silver nih, memisah ya dari atas ke belakang, kemudian bawahnya juga, terus tengah-tengahnya sini dia warnanya clear black piano. Kalau yang tipe Prime ini itu dia handle-nya warnanya sewarna body ya. Kalau yang Signature tuh kalau nggak salah dia satir chrome ya, atau pokoknya warna itulah. Kemudian untuk spionnya dia sewarna body juga, yang ada lampu sen di spionnya situ. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rail roof. Yang ini tuh dia rail roof beneran ya, dan bisa kita muati beban. Kemudian untuk velgnya, mobil ini menggunakan velg yang berbeda dengan yang tipe Signature, karena yang ini dia pakai velg berukuran ring 18. Nah, velgnya sendiri dia bernuansa two-tone. Dan kalau kita melihat ringnya beda sama yang Signature, otomatis bentuknya juga beda. Dan velg 18 ini dia dibalut ban berukuran 245/60 ring 18. Kemudian ya semua sistem keremannya dia sudah menggunakan disk. Beralih ke belakang,
mobil besar ini memang punya bokong yang besar juga. Gua di belakang ini langsung terfokus sama diffuser bawahnya yang tampilannya cukup menarik, walaupun ini varian paling murah. Kemudian knalpotnya dia ada kotak-kotak gitu 2 biji yang sama seperti yang signature, dan di belakang sini dia ada lampu mundur yang sudah kecil ya. Kalau sebelumnya kan agak gede yang sebelum facelift, cuman yang facelift ini diperkecil dan dia dihiasi sama reflektor. Kemudian sensor parkir 4 titik sudah disematkan di belakang sini. Kamera mundur tidak lupa disematkan di biasa di atas plat nomor, tulisan Palisade yang agak panjang di sini dan 2,2 diesel. Nah, di kaca belakangnya ini sudah dilengkapi dengan rear defogger, dan dia punya wiper yang memang nggak terlalu besar untuk badan yang besar ini, dan spoiler sudah dilengkapi di mobil ini. Kemudian eye stop lamp sudah, kemudian antena SAFIM sudah dilengkapi di mobil ini juga. Mobil ini sudah dilengkapi dengan tuas bagasi yang elektrik, tapi memang untuk yang prime ini belum dilengkapi dengan power tailgate. Jadi dia masih dibuka dan ditutup secara manual, dan lihat bagasinya yang nggak beda jauh lah sama yang signature. Cukup luas, ini bisa menampung bagasi berukuran sedang, dan lantai bagasinya ini bisa kita angkat, dan di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan yang lumayan besar. Jadi kalian bisa naruh barang-barang, sepatu segala macam ke bawah lantainya ini, jadi bagasi kalian bisa terlihat lebih rapi. Kemudian kalau ban serepnya kalian bisa akses di bawah mobilnya ya, jadi agak menyulitkannya di situ. Ya memang sebagian besar mobil-mobil SUV itu ban serepnya ada di kolong. Mengingat ini 3 row, jadi kalian bisa lipat bangku belakangnya ini. Jadi bagasi kalian bisa lebih besar dan lapang lagi. Kalian menaruh bagasi ke sini dan dia sudah rata lantai. Kalau kalian merasa ini kurang gede lagi, kalian bisa lipat bangku tengahnya, dan melipat bangku tengahnya bisa secara elektrik dengan mengakses tombol yang ada di sebelah kiri sini. Sebelah kiri bisa ditutup secara elektrik, sebelah kanan bisa ditutup secara elektrik. Jadi sangat memudahkan pada saat kita membutuhkan bagasi yang lebih luas lagi. Nah, kemudian di belakang sini tidak lupa di sebelah sini ada power outlet 12 volt, dan udah sih, nggak ada lagi. Oke, gue duduk di bangku paling belakang dari Hyundai Palisade facelift ini, dan so far ya nggak di mana-mana itu duduk paling belakang itu nggak nyaman buat orang dewasa ya. Kalian bisa lihat kaki gue agak ngatung, gue tingginya 175 cm dan ngatung. Kemudian ini seperti biasa harus gue naikin biar pas ya. Kemudian headroom gue ya 4 jari dapet, ini gue style di tengah-tengah ya, dan legroom gue 4 jari juga dapet. Kemudian surprisingly-nya di belakang sini disediakan 3 headrest, artinya memang dia bisa dihuni sama 3 orang di belakang sini. Kita itu dapat cup holder 2 biji di kanan kiri, jadi total 4 biji. Terus dapat USB slot Type-C 2 kanan kiri, jadi dia satu-satu di kanan kirinya. Kemudian kalau kalian bertiga di sini, kalian bisa nambah aliran listrik dari power outlet 12 volt yang ada di belakang tadi. Jadi ya lumayan mengindahkan ya. Kalau kalian duduk berdua di sini, kalian punya handphone lebih dari satu, gampang lah ngecas handphone sini. Nah, kemudian di sini kita dapat asupan AC dari atas sini, ini yang kayak bulet-buletan, walaupun cuman 2 biji, tapi gua rasa ini sudah sangat cukup. Oke, gua duduk tengah dari Hyundai Palisade, dan so far duduknya nyaman banget ya di tengah. Ini bahan bangkunya ini kulit, kemudian headroomnya luas banget, legroomnya luas banget. Ini tadi depan udah gua setel posisi berkendara nyaman gua, dan yang tengah ini gua setel di tengah-tengah dengan posisi duduk yang menurut gua ini udah paling nyamannya gua. Jadi cukup nyaman di sini, walaupun bangkunya ini kalau buat gua terkesan kegedean, karena jujur gua duduk di sini tuh terasa kayak badan gua kok kecil banget gitu ya. Nah, dan headrestnya ini nggak perlu diangkat, nggak ganjel. Tapi kalau kalian mau lebih nyaman lagi, diangkat aja, jadi bisa dengan sangat santai tiduran di sini. Kemudian di tengah sini dia ada armrestnya, dan bisa kita atur ketinggian armrestnya. Oh ya, di Palisade facelift ini dia bangku tengahnya dia captain seat ya untuk tipe prime dan yang lainnya. Kemudian di kanan kirinya tuh dia ada tempat penyimpanan yang lumayan buat naruh handphone kita atau buat naruh apalah, bisa di kanan kirinya. Ternyata ada selipan juga ya. Nah, by the way, di Hyundai Palisade ini
Untuk tipe yang Prime dia memang dibalut dengan warna hitam, bangkunya hitam, semuanya hitam. Tapi kalau yang tipe Signature kita bisa pilih warna, jadi ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih. Jadi kalian bisa pilih warnanya sesuka dengan yang kalian mau. Nah kemudian di belakang sini itu kita dapat asupan AC dari tengah sampai di belakang, bulat-bulatan kanan kiri. Kemudian kita bisa atur juga lewat sini AC-nya, ada pengaturan AC-nya. Kemudian di bawahnya ada power outlet 12 volt. Kemudian di kanan kiri kursi depan ini dia ada USB slot Type C loh. Jadi sini 2, tengah 1. Asupan listriknya di mobil ini banyak banget. Selain itu di belakangnya juga ada back pocketnya, jadi lumayan buat naruh barang. Hand grip yang dia sudah retractable. Kemudian ada lampu baca yang dia masih halogen untuk yang Prime ini. Kemudian door panel dia sudah menggunakan bahan soft touch. Kemudian tengahnya sini dia keras ya, karena dia modelnya kayak model-model karbon-karbonan gitu. Handle-nya dia silver. Kemudian armrestnya yang di pintu dia bahannya soft touch juga. Kemudian power window dia sayangnya untuk yang ini dia belum otomatis naik dan turunnya. Dan di sini ada cup holder 2 biji di atas. Kemudian di bawah dia ada cup holder lagi. Oh, di bawah bukan cup holder namanya, di bawah itu namanya bottle holder. Pengaturan bangkunya ini bisa maju mundur reclining, tapi untuk di belakang sini dia masih manual. Oke, ini posisi berkendara dari Hyundai Palisade. Dan sama seperti di belakang, di depan sini tuh rasanya gua terasa kecil banget badan gua karena bangkunya ini gede banget, jadi nggak terlalu plek, tapi oke lah. Nah bangkunya ini dia bisa di setel maju mundur ya, high adjuster. Kemudian reclining semuanya sudah elektrik, bahkan tegak punggungnya dia juga sudah bisa diatur. Setirnya dia bisa diatur tilt sama teleskopik, jadi sudah cukup lengkap pengaturan posisi berkendaranya. Nah dashboardnya dia menggunakan bahan soft touch. Ini doang nih kayak model-model karbon gitu, dia keras. Ini soft touch, keras nih soft touch nih, sebelah sini soft touch, dan sini armrestnya soft touch. Oke, di tengah sini dia ada entertainment system yang cukup besar. Ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 12 inch dan pengaturannya cukup lengkap. Dia sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay kalau nggak salah ya. Kemudian kiblat ada, pengaturan AC bisa lewat sini depan belakang. Kemudian media segala macam kita udah dapat di pengaturan sini. Kemudian kalau kita pencet setup itu dia ada pengaturan kendaraan, sound, device connection dan sebagainya. Coba kita pencet vehicle, itu di dalamnya dia ada driver assistant, kemudian cluster, climate controlnya, kemudian lightnya, lampunya, doornya, kemudian convenience-nya. Oke, banyak juga itu pengaturannya walaupun ini varian paling rendah. Oh ya, untuk varian paling rendah ini juga dia sudah dilengkapi dengan Blue Link. Ke bawah entertainment systemnya itu dia ada tombol-tombolan fisik, dan ini itu buat ngatur medianya, entertainment systemnya sini. Jadi selain kita bisa pakai layar sentuhnya, kita juga bisa pakai tombol-tombolan yang ada di bawahnya sini. Kemudian sebelah kiri ini tombol volume sama on off-nya, sebelah kanan buat tuningnya. Nah kemudian di bawahnya lagi dia ada kontrol AC, dan ini layarnya kenapa nggak begitu terang ya kalau dilihat dari sini. Jadi harus begini baru agak kelihatan. Tapi kenapa ya nggak terang ininya? Coba agak terangan dikit. Oke. By the way, ini dia pengaturannya cukup lengkap ya, karena ya ini sebuah SUV besar, jadi pengaturannya cukup lengkap. Kemudian selain kita bisa atur lewat sini, kita juga bisa atur lewat entertainment systemnya situ. Kemudian ke bawah lagi dia ada tombol transmisi. Nah dari yang sebelumnya sampai yang sekarang dia tidak menggunakan tuas transmisi karena dia pakai tombol transmisi. Jadi dia ada RND, terus parkingnya, auto hold ada, sensor parkir pengaktifnya, terus kemudian tombol kamera buat ngaktifin kamera di situ. Kemudian ada sirkulasi udara buat bangkunya juga ada di sini. Drive mode bisa kita atur lewat sini. Dan di mobil ini itu dia ada 4 drive mode, dan pada saat kita rubah drive mode-nya di instrumen clusternya itu dia berubah warnanya. Jadi 4 itu dia ada smart, ada eco, ada comfort, dan yang terakhir itu dia ada sport. Kita rubah, tadi gue bilang instrumen clusternya berubah. Ke belakangnya sini dia ada tempat penyimpanan tertutup nih yang bisa kita buka, dan di sini tuh ada USB slot Type A yang bisa connectivity ke entertainment systemnya. Dan kalau kita mau bikin cup holder di
tempat penyimpanan ini bisa tinggal kita pencet tombol push nih yang ada di sebelah sini, dia akan langsung membuat cup holder di tempat penyimpanan di sini. Kemudian ini ada armrest yang kalau kita buka dia tempat penyimpanan yang lumayan besar dan ada levelingnya. Ini kalau kita copot jadi gede banget, dan ada port outlet 12 volt sama USB Type C 1 biji. Kemudian by the way di sini ada bolongan ya gede, dan di situ ada port outlet 12 volt sama USB slotnya. Jadi banyak banget aliran listrik yang ada di mobil ini. Kemudian selain tempat penyimpanan tertutup yang ada di sini 2 biji, di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup yang sudah soft opening dan lumayan besar. Dan instrumen clusternya dia full digital, jadi pengaturannya cukup lengkap juga. Nah, setirnya ini menggunakan bahan kulit juga. Kemudian di setirnya di kiri ada pengaturan entertainment system, sebelah kanannya buat cruise control dan MID di tengahnya. Shifter ada di mobil ini, kemudian tuas-tuasan sebelah kiri buat wiper, sebelah kanan buat lampu-lampuan. Kemudian ke sebelah kanan setir dia ada tombol stability control, sama cutek brake-nya ada di sebelah kanan sini ya. Berpisah jauh dengan auto hold-nya. Biasanya kan sebelahan atau atas bawah, tapi kalau yang ini beda tempat jauh. Nah, kemudian door panelnya dia menggunakan bahan soft touch sama seperti di tengah. Sininya ada kayak silveran kayak model-model karbon gitu, dan semuanya sampai dengan tengah sini dia soft touch, dan ada power window 4 titik yang otomatis hanya 2 di depan saja. Kemudian door lock sudah ada, windows lock, electric mirror, dan otomatis retake dia sudah dilengkapi di mobil ini. Jadi walaupun ini varian paling murah, tapi fitur-fiturnya cukup lengkap ya, mengingat ini harganya di atas 800 juta ya. Kemudian tempat penyimpanan di bawah yang nggak begitu besar, dan ada bottle holdernya. Nah, di tengah sini ada spion tengah yang ada dynamic view-nya otomatis. Kemudian sini ada buat buka sunroofnya secara otomatis. Terus tutupnya juga bisa otomatis, tapi tutupnya covernya ini nggak ikut ketutup ya. Lampu baca dia yang masih LED semua, dan ada tombol SOS buat bluelink-nya di sini. Jadi kalian kalau mau pencet tombol lampunya, kalian harus hati-hati jangan sampai mencet bluelink-nya. Karena kalau kalian sampai mencet bluelink-nya, kalian langsung komunikasi sama operator di Hyundai-nya. Kemudian sun visor, kanan kiri ada kacanya dan ada lampunya dan masih halo. Anyway, itu tadi pembahasan kami tentang Hyundai Palisade yang facelift di tahun 2002 ini, dan yang kita review ini adalah varian yang paling murah. Walaupun varian paling murah, tapi harganya cukup tinggi karena dia sekitar 800 jutaan lebih, dan memang harga segitu cukup worth it untuk mobil SUV yang besar ini. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam motor.